Jadi kalau memang orang itu ngajinya ngaji adab dan memang lama ngajinya, dia pasti akan punya adab. Orang kalau benar ngelotok ngajinya, dia pasti punya adab. Tapi walaupun dia punya nasab tapi tidak ngaji, dimungkinkan dia akan kehilangan adab. Orang tidak punya nasab yang bagus tapi ngaji lama, ngajinya mendalam, luas ilmunya, dia akan dibalut dengan adab dan menjadi mulia. Tapi seseorang yang mempunyai nasab yang mulia tapi tidak mau mengaji hingga mendalam, maka dia akan kehilangan adab dan tidak akan menjadikan mulia nasabnya tersebut. Tauqala syekhuna, atau ucapkan yang sebenarnya kita mengagungkannya. Syekh kita telah berkata, contoh begitu. Atau ungkapan-ungkapan yang penuh adab kesopanan, itu yang selayaknya kita ucapkan ketika menyebut nama guru. Termasuk ketika kita mengundang seorang ulama pada acara, contoh yang kita selenggarakan, seperti acara tasyakur bi maulidir rasul, acara khitanan atau apapun, kita ngundang ulama untuk menyampaikan nasihat, untuk ngaji di tempat kita, maka selayaknya kita punya adab. Jangan kita menjadikan ulama hanya sebatas tontonan, sehingga kita tidak punya adab kepada ulama yang kita undang. Kan judulnya mau ngaji, betul tidak? Mau ngadain acara mauludan, mau ngadain acara tabligh akbar, kita undang yang ulama. Beda dengan khutbah ya, beda kan antara ulama dengan khutbah. Khutbah itu bukan ulama tapi orang yang dia tukang pidato, tukang ceramah, tapi bukan ulama. Beda, walaupun dia ucapannya itu mungkin urusannya agama, seperti artis-artis ya, yang enggak pernah melotok belajar ilmu di pesantren, ataupun ya tukang bodor, tukang lawak, kemudian diundang acara ceramah agama, tapi dia bukan ulama, ya dia khutbah namanya. Kalau ulama keilmuannya luas, mendalam pemahamannya, itu bedanya. Ada ulama juga yang memang mereka seringkali menyampaikan dakwahnya secara terbuka untuk umum. Jangan disamakan antara ulama dengan khutbah. Dan anehnya sekarang, orang kalau bikin acara besar-besaran, dana besar untuk panggung, dana besar untuk fasilitas acara, tapi kalau yang diundangnya ulama, gak berani memberikan hadiah yang cukup berarti ya, yang besar kepada ulama, nawar pula. Tapi kalau kepada khutbah, artis baru hijrah, artis ngedadak jadi tukang ceramah, dengan bayaran yang besar pun mau. Tapi kalau ulama yang diundangnya, padahal ilmu daging semua isinya, gak mau memberikan hadiah yang terbaik kepada ulama. Beda dengan khutbah, beda dengan artis tukang ceramah, tukang pidato. Itu lebih mau kita mengeluarkan uang yang besar. Tapi kalau ke ulama, nawar pula. Contoh itu banyak kenyataan seperti itu. Kalau untuk khutbah, mungkin kita akan
berupaya juga untuk mempersiapkan sound system yang terbaik. Tapi ketika ngundang ulama, yang murah aja. Padahal ilmunya dia harus terus menerus sebarkan, dan isinya ilmu daging yang membuat jamaah pulang dapat ilmu yang bisa merubah jamaah yang akhlaknya buruk menjadi baik. Itu ulama. Tapi salah kaprah kadang masyarakat ngaku umat Islam, bagaimana bersikap kepada ulama dibandingkan dengan khutbah. Banyak masyarakat muslim yang mereka cenderung lebih bisa memuliakan khutbah dibandingkan ulama. Cilaka kalau sudah seperti ini. Sedangkan ilmu itu mahal istilahnya. Ya bukan istilahnya, Bang, benar. Coba jenengan mondok untuk bisa mencapai ilmunya ulama tersebut, kira-kira jenengan perlu berapa belas tahun? Dicoba saja. Dan dalam kurun waktu belasan tahun, jenengan akan habiskan uang berapa banyak untuk bisa mendapatkan pemahaman yang akan disampaikan pada hari tersebut. Perlu berapa kitab yang dikaji? Beli kitabnya, ongkos mondoknya, bayar kiainya. Kalau di universitas berarti bayar beberapa SKS, bayaran kuliahnya kalau mau ditimbang dengan kuliah. Kenapa kalau undang dosen kita bisa memuliakan mereka, tapi ngundang ulama yang seringkali ulama itu ternyata walaupun tidak punya gelar detail lebih alim dibandingkan dosen? Kenapa masyarakat muslim itu tidak bisa memuliakan ulama, tapi cenderung lebih memuliakan artis yang pidato ceramah keagamaan? Karena mayoritas umat Islam enggan mau ngaji adab dan akhlak.